Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan eh, Bapak yang mengirimkan foto-foto sebagai berikut. Jadi fotonya seperti ini, pembibitan kelapa sawit ini sepakat kita jadi terserang antraknosa di pembibitan. Jadi antraknosa itu disebabkan oleh beberapa jamur tingkat rendah, ya. Jadi ini disebabkan oleh ada Draxlera dan sebagainya. Kalau dulu melankonium, kalau dulu disebut Helminthosporium begitu ya. Jadi pertanyaan lengkapnya seperti ini. Jadi ini sudah dikendalikan habis-habisan, tetapi kenapa masih terserang terus? Nah, jadi ini pertanyaannya lengkapnya seperti ini. Nah, kira-kira solusinya apa ya Pak ini? Saya selalu kasih anti funginya Daitin, Koproxat, Antrakol, skor 2 kali seminggu Pak. Nah, sejak usia 4 bulan. Dan pemupukan rutin seminggu sekali Pak. Saya pupuk dengan Kalnibor, NPK 12-12-17-2, NPK 16, MKP, KNO3, dan pupuk Max secara bergantian seminggu sekali, Pak. Dan kemarin saya sudah mulai potong ujung daun kecelakaan, Pak. Tapi masih ada juga, Pak, mohon solusinya. Jadi dari apa yang ditanyakan ini sebenarnya Bapak ini sudah tahu sebenarnya apa persisnya yang saya sarankan. Satu, eh, dicoba secara kuratif dengan menggunakan fungisida yang berbahan aktif yang berbeda dan selalu di rolling, diganti aktif ingredientnya, bahan aktifnya seminggu sekali. Nah, kemudian sejak 4 bulan. Kemudian yang dilakukan juga dengan dipupuk macam-macam ini sesuai saran dari berbagai macam apa, tapi sesuai saran, yaitu apa pupuknya tidak hanya yang standar dipakai, malah semua ini. Ya. Nah, kemudian karena ini untuk mengantisipasi bahwa tanaman ini muncul karena apa? Tanaman yang lemah, yang kurang pupuk biasanya itu mudah terserang oleh antraknus ini. Ini sebenarnya sudah diantisipasi. Kemudian bahkan sudah dipotong ujung daunnya. Nah, ini nanti kita kasih saran-sarannya mungkin apa yang kurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kadang kita kesulitan menangani penyakit bercak daun ataupun antraknosa ini kadang. Kenapa? Kadang di daerah tertentu itu mempunyai populasi inokulum conidium atau spora yang sangat melimpah di alam. Ya, ini karena airborne, karena di udara itu sangat banyak. Nah, oleh karena itu pendekatannya sebenarnya ketiganya ini sudah tepat sebenarnya. Hanya perlu dievaluasi mana yang belum pas begitu. Nah, jadi kalau menggunakan apa namanya yang pemupukannya misalnya itu apakah tanah yang digunakan itu memang benar-benar tanah yang subur, yang memang subur sesuai standar yang ada. Nah, itu kenapa? Karena ini sudah dipupuk habis-habisan tidak bagus karena memang ya nggak tahu saya awal mulanya tanahnya bagaimana. Nah, memang jelek sekali atau bagaimana? Padahal sudah dipupuk yang bagus. Ini dari segi media dan pemupukannya. Karena pembibitan yang bagus itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, contohnya
tidak etiolasi karena sinar mataharinya terhambat misalnya. Kemudian itu salah satunya, apakah medianya terlalu kecil dan sebagainya. Jadi tidak hanya itu, yang di video-video saya juga ada beberapa syarat pembibitan yang bagus. Jadi ini untuk memampukan, tolong dicek tanahnya. Oh Pak, tanahnya subur, ya dilihat pencahayaannya, apakah kurang tenggar, kurang terang. Nah itu juga jadinya lembab begitu. Jadinya supaya tidak lembab. Karena biasa ya lembab itu jamur mudah berkembang. Karena di tempat tersebut memang sudah banyak. Berikutnya adalah penggunaan fungisida. Nah, ini perlu dilihat dari teorinya sudah betul, tapi yang perlu dicek lagi lebih detail lagi, apakah dosisnya juga betul. Nah, ini dilihat di dalam labelnya. Ya, dosis, konsentrasi, caranya, aplikasi, apakah sudah betul. Memang semprot terus tidak serta-merta hilang. Apakah menggunakan perekat atau tidak. Nah, ini yang harus dievaluasi. Ya. Memang mengendalikan itu tidak tepat, harus detail yang masing-masing bagian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah pemotongan ini cuma dipotong saja dibuang atau dibakar. Sebaiknya ya dibakar. Kenapa? Itu sumber inokulum itu terbang-terbang terus sangat banyak. Sehingga kalau cuma digunting, jatuh di situ juga akan menjadi sumber inokulum di daerah tersebut. Nah, sebaiknya dipotong gunting pucuknya, dibakar. Nah, jadi ini masing-masing komponen pengendalian ini dievaluasi, dilihat apakah sudah tepat atau belum. Nah, jadi kita harus introspeksi, karena sering orang dalam mengendalikan hama penyakit itu sudah merasa semua sudah dilakukan, tetapi kenapa masih gagal misalnya. Ini harus, kesimpulannya harus dievaluasi cara-caranya. Ya ini mudah-mudahan saran-saran ini bisa membantu Bapak yang menanyakan ini. Nah ini berikut ini gambar-gambar yang mendukung cerita tadi. Nah, jadi kalau dilihat keadaannya ini, ya ini sudah dipotong pucuknya, ini sudah mulai dipotong. Nah, ini ada kuning-kuning ini dimakan tungau juga ini, agak kuning-kuning ini. Kemudian, nah ini gejala awalnya tadi ya. Nah, gejala awalnya berikutnya yang terakhir inilah gambarnya. Jadi itu tadi mohon dievaluasi dosis dari beberapa fungisidanya, kemudian cek tanahnya, nah gitu. Terus berikutnya dipotong tapi ya dibakar begitu, yang ada sumber inokulumnya. Itu mudah-mudahan bisa membantu penanganan penyakit antraknosa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.